Semakin dekat ya Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1-8. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur karena kasih dan anugerah Allah, maka kita sekalian diperkenankan untuk kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas hari ini. Saat ini Bapa, kami bersama-sama hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu bisa menjadi pedoman bagi kami. Inilah doa kami, ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini istilah COVID-19 dan berbagai istilah yang menyangkut virus corona tidak asing lagi kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun masih ada banyak pertanyaan yang kita gumuli untuk dijawab dengan keyakinan penuh. Mengapa ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan dalam menanggapinya? Dan di mana Allah dalam semua ini? Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mencari jawaban atas semua pergumulan tersebut. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1-8. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan sebagai pegangan dalam kita meniti hidup dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Agustinus, Bapak Gereja yang terkenal, pernah mengutarakan bahwa Allah telah menaruh ke dalam hati kita masing-masing suatu kerinduan untuk mencari dan menemukan Dia. Dari manakah kita mendapatkannya? Kita akan mendapatkannya dari Tuhan Allah, karena Dialah sumber dari segala yang kita cari dan kita rindukan itu.
Allah menciptakan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi bukan saja tubuh saja yang harus kita perhatikan, kita jaga dan kita pelihara, tetapi juga kebutuhan spiritual, jiwa dan roh kita juga harus diperhatikan. Kebutuhan untuk dekat dan ada bersama dengan Tuhan lebih terasa ketika kita mengalami persoalan yang tidak dapat dan tidak sanggup kita atasi. Kita akan terus berusaha mencari dan menemukan pertolongan dan keselamatan. Jika kita membaca dan memperhatikan Mazmur 27, Mazmur ini merupakan sebuah permohonan doa dari Daud yang sedang diliputi oleh ketakutan akan musuhnya. Kita juga bisa menangkap sikap hati dari Daud pada waktu itu. Di satu pihak ia merasa beriman dan yakin kepada Tuhannya, tetapi dalam waktu yang bersamaan sebagai manusia ada juga perasaan takut dan gentar. Bukankah kita sebagai orang-orang Kristen juga sering mengalami seperti yang dirasakan oleh Daud dalam menghadapi dan menyikapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung? Di satu pihak kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tetapi di pihak lain ada kekhawatiran dan ketakutan karena memang pandemi COVID-19 ini nyata-nyata berbahaya dan bisa menyerang kita. Memang tidak nyaman ketika kita berada dan hidup dalam ketidakpastian. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Namun, keadaan ini jangan membuat kita putus asa atau sampai larut dalam kegalauan, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sejarah, kita tahu bahwa sebelumnya juga pernah ada wabah yang melanda umat manusia dan akhirnya berhenti. Allah mengerti kegalauan, kekhawatiran, ketegangan, kekecewaan, kemarahan, dan emosi kita lainnya. Ancaman pandemi COVID-19 yang menakutkan itu adalah sebuah realitas. Namun kehadiran Tuhan kita juga adalah sebuah realitas. Tuhan yang kita sembah dan percaya itu nyata ada dalam hidup kita. Hal inilah yang dilakukan oleh Daud. Dalam pergumulannya, Daud mengingat siapakah Tuhan yang dia sembah dan percayai. Daud juga meyakini bahwa keselamatan hidupnya itu datang dari Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan dimulai dengan berada bersama Tuhan dan berakar di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat situasi dan keadaan yang belum pulih, kita masih disarankan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Namun, ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu membangun kehidupan iman di tengah pandemi. Mari kita selalu rindu untuk memiliki kedekatan atau keintiman dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang sejati akan kita alami dan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Bimbing kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi umat-Mu yang selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami
yang kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.